Action, minasan konnichiwa, pau-pau desu. Akhir-akhir ini warga asing di Jepang khususnya ya mereka menjadi sedikit menyorot tentang pemilu yang ada di Jepang. Nah, jadi buat teman-teman yang belum tahu, beberapa hari yang lalu itu diselenggarakan pemilu di Jepang ya untuk pemilihan menjadi setinggi Jepang. Nah, sebenarnya kalau bagi orang asing pemilu di Jepang itu mah nggak ngaruh-ngaruh amat seperti itu ya, karena ya itu kan negara mereka, negara Jepang seperti itu loh. Terlebih kita juga nggak punya hak untuk memilih seperti itu. Ya jadi nggak terlalu ngaruh lah. Selama ini pun gue juga tidak peduli dengan pemilu-pemilu yang ada di Jepang. Mulai dari sejak pemerintahan Pak Abe, terus lanjut ke Pak Suga, terus ke Pak Kishida, terus sekarang ke Shigeru apa sih? Ya, Shigeru Ishiba ya. Nah, gue nggak terlalu peduli dengan pemilu-pemilu di Jepang seperti itu ya, dan juga beberapa pemilihan kepala daerah dan segala macamnya seperti itu. Tetapi karena akhir-akhir ini ada satu partai baru yang memang bisa dibilang baru ya, karena dia itu lahir pas tahun 2020, Partai Covid ya teman-teman ya. Jadi pas corona dia lahir dan dia itu menang di pemilu kemarin ya teman-teman. Nah, kenapa kita orang asing itu jadi khawatir tentang masalah partai ini? Karena partai ini mengusung tema yaitu anti-imigran ya teman-teman. Nah, jadi bagi orang asing yang ada di Jepang tentunya mereka ada yang tidak setuju, tidak suka dengan partai tersebut seperti itu kan, karena mereka merasa ada sabetsu atau pengklasifikasian antara pembedaan antara orang asing sama orang Jepang seperti itu ya. Nah, tentunya juga beberapa aturan-aturan yang mungkin akan diterapkan dari kampanyenya nanti itu sangat tidak menguntungkan orang asing sama sekali. Nah, walaupun begitu ya sebenarnya sebagai orang asing gue pun juga merasa tidak dinomorsatukan sih, atau tidak tidak dilebih-lebihkan sih perlakuannya daripada orang Jepang, malahan sama seperti itu ya. Ya adil lah menurut gue selama pemerintahan yang ada ini ya, perlakuan antara orang Jepang dan orang asing bisa dibilang cukup adil ya, walaupun namanya orang Jepang yang warga mereka sendiri, orang asli situ ya, tentunya mereka juga ada punya benefit yang lebih ketimbang orang asing seperti itu. Nah, karena partai ini mengusung tema anti-imigran, mereka itu memiliki slogan yaitu adalah Nihonjin First, Fasto, atau Japanese First, yaitu adalah mengutamakan atau mengedepankan orang Jepang. Ya, walaupun selama ini juga orang Jepang memang diutamakan kok. Gue juga merasa seperti itu. Kita nggak merasa spesial kok sebagai orang asing seperti itu. Dan merasa juga tidak diperlakukan spesial oleh orang asing. Kita juga mendapatkan hak yang sama karena kita membayar sesuatu pajak yang juga sama, mengikuti aturan yang sama seperti itu. Nah, tetapi yang namanya politik identitas ya teman-teman itu sangat menjual sekali. Ya, kita tahulah beberapa metode politik identitas yang menjual perbedaan suku, kewarganegaraan seperti itu ya, rasisme seperti itu ya, tentunya itu sangat menjual. Apalagi sekarang di Jepang karena beberapa masalah-masalah yang sering terjadi, misalnya seperti kasus kejahatan, kasus pencurian, kasus yang lain-lain lah tentang orang asing di Jepang ya. Sebagian orang Jepang itu ada yang tidak suka dengan orang asing. Ya namanya orang asing pasti tidak semuanya disukai oleh warga setempat ya. Itu wajar seperti itu. Tetapi sebagian orang-orang yang tidak suka orang asing itu mereka lupa padahal mereka juga butuh orang asing. Kita butuh satu sama lain, kita perlu hidup berdampingan seperti itu ya. Nah, jadi mungkin pendukung-pendukungnya juga orang-orang aneh sih menurut gue. Nah, nama partainya itu tadi gue bilang adalah Sansei Ito. Nama pemimpinnya itu adalah Kamiya Sohei ya teman-teman. Ya, itu untuk informasi saja. Nah, jadi di sini ya gue tidak akan banyak ngebahas tentang partainya, tetapi di sini gue akan lebih fokus pada kebijakan-kebijakan atau tema-tema yang diangkatnya ketika kampanye, karena tema-tema ini sangat sensitif sekali bagi Gaikokujin khususnya ya, orang asing maksudnya ya teman-teman, karena bisa dibilang kalau sekiranya memang tema ini atau misalnya rencana ini diimplementasikan, tentunya banyak orang asing yang akan merasa dirugikan. Nah, maka dari itu di sini gue akan coba jelaskan kepada teman-teman. Jadi buat teman-teman silahkan nonton video ini sampai habis. Nah, jadi ya buat teman-teman yang belum tahu ya, ini sedikit informasi. Sebenarnya memang tidak kita pungkiri
orang asing yang ada di Jepang ini semakin bertambah, baik itu yang bekerja sebagai penduduk tetap maupun orang yang sebagai turis seperti itu ya. Sebenarnya tentunya hal tersebut menguntungkan pihak Jepang sendiri ya teman-teman. Kenapa? Karena itu mendongkrak atau meningkatkan ekonomi mereka. Dan faktanya jumlah orang asing yang ada di Jepang ini hanya 3%. 3% ya. 3% dari jumlah orang Jepang. Sedikit sekali sebenarnya. Tetapi si pemimpin dari partai Sensei itu ini, mereka mengangkat tema tersebut seperti itu ya untuk memperoleh suara seperti itu. Dan mereka juga menuding bahwasanya kenaikan harga dan biaya hidup di Jepang itu disebabkan oleh orang asing, karena orang asing ikut melakukan konsumsi di Jepang. Ya sebenarnya kurang masuk akal juga sih tudingannya, tetapi mereka mengatakan hal seperti itu. Padahal kita kalau dibilang jumlahnya banyak ya nggak banyak-banyak amat seperti itu. Walaupun bertumbuh kita juga bayar pajak kok, kita belanja, kita mengeluarkan uang loh di Jepang seperti itu. Baik kita yang tinggal di Jepang maupun kita yang turis, kita bayar loh, kita nggak numpang dan kita juga nggak minta ke negara Jepang seperti itu. Apa hak yang harus kita dapatkan, apa kewajiban yang kita harus kita keluarkan seperti itu. Ya nggak ada kok kita dapat dikasih gratis atau apa seperti itu ya. Ya, kecuali memang dari beberapa program bantuan dari pemerintah ya. Ya, itu juga wajar sih, karena kita juga bayar pajak kan. Ya, kita juga berhak untuk mendapatkan hak yang sama seperti itu. Nah, jadi di sini ya, kampanye yang disampaikan oleh partai tersebut, yaitu adalah di sini cukup banyak ya teman-teman ya. Yaitu adalah mereka nantinya akan membatasi orang asing itu hanya jumlahnya 5% per kota seperti itu ya. Jadi misalnya gue kan tinggal di kota Kitakyushu seperti itu ya. Jadi anggaplah misalnya orang Jepang ada di Kitakyushu itu 1.000 orang misalnya, atau 10.000 orang lah seperti itu. Artinya 5% orang asing hanya diletakkan 5% di kota tersebut seperti itu. Begitu juga di kota-kota lain. Jadi intinya per kota orang asing itu cuma boleh 5% seperti itu ya dari total populasi orang Jepang. Sebenarnya kalau kita lihat ya teman-teman ya, industri kebanyakan itu digerakkan oleh orang asing. Pertanian, pabrik, restoran, hotel, apalagi misalnya peternakan, mesin dan lain-lain ya teman-teman ya. Apalagi perawat lansia itu kebanyakan diisi oleh orang asing. Kenapa? Satu, alasannya orang Jepang itu jumlahnya sedikit, kurang tenaga kerja. Yang kedua adalah anak-anak muda Jepang, mereka tidak mau bekerja yang seperti itu. Mereka juga maunya kerja di kantor, di meja yang bersih, di lingkungan yang bersih, dengan gaji yang fantastis seperti itu ya. Samalah seperti anak-anak di Indonesia seperti itu ya. Samalah seperti kita di Indonesia. Nah, sehingga karena kekurangan tenaga ini, maka dipanggillah orang asing untuk bekerja di Jepang. Nah, sepertinya si ketua partai Sensei Seito ini dia lupa akan hal itu. Ya, nanti kita cek aja lah, kita lihat aja ke depannya apakah memang benar-benar diterapkan 5% orang asing per kota seperti itu ya. Nah, yang kedua yaitu adalah menghalangi proses naturalisasi. Jadi kemungkinan proses naturalisasi ke depannya akan sulit. Nah, ada mungkin teman-teman yang berencana untuk pengen jadi warga negara Jepang seperti itu ya. Nah, mungkin ketika si orang ini terpilih, proses naturalisasi juga akan dihalangi atau dipersulit seperti itu ya. Yang kedua adalah memotong semua tunjangan WNA. Ini aneh ya, tunjangan WNA dipotong. Gue rasa kita punya tunjangan apa sih selama ini di Jepang? Kita bekerja, terima gaji, tunjangan misalnya seperti asuransi, pensiun itu kita bayar loh seperti itu. Kita nggak dapat gratis loh asuransi itu, pensiun itu kita nggak gratis. Kita bayar setiap bulan dari potongan gaji seperti itu. Jadi tunjangan apa sih yang dipotong gitu loh. Ketika kita dapat bantuan pun ya bantuannya nggak merata. Gue dulu dari selama gue di Jepang, gue cuma dapat bantuan itu 1 kali loh. Bantuan yang 10 mang itu pun pas zaman Pak Abe gitu loh. Ketika di zaman Pak Suga sama Kishiba sama Shigeru Shiba, itu gue nggak dapat bantuan sama sekali loh. Dan nggak merata loh. Jadi tunjangan yang apa yang dipotong seperti itu loh. Padahal gue bayar pajak loh. Pajak yang gue bayarkan juga sama loh dengan orang-orang asing lainnya dan orang-orang Jepang lainnya seperti itu. Tetapi benefitnya gue nggak dapat semuanya seperti itu. Jadi tunjangan apa gue nggak ngerti seperti itu loh. Ini orang kayaknya kurang baca data kayaknya. Jadi yang namanya istilahnya Nihonjin Fasto itu ya sebenarnya dari dulu juga Nihonjin First kok. Kita nggak
ngerasa kok diutamakan sebagai orang asing seperti itu ya. Kita mendapatkan hak yang wajib kita terima dan mengeluarkan kewajiban yang memang seharusnya kita keluarkan seperti itu loh. Nah, ketika mereka bilang lapangan pekerjaan diambil oleh orang asing, sementara orang Jepang tidak memiliki lapangan pekerjaan, faktanya ya teman-teman ya, seperti yang gue bilang tadi, ada orang Jepang itu yang tipenya dia tidak mau bekerja, ada seperti itu. Ada juga tipenya orang Jepang itu dia maunya pekerjaan yang enak-enak seperti itu. Padahal pendidikan mereka tidak cukup seperti itu. Kadang mereka tidak mau bekerja di restoran, kadang mereka tidak mau bekerja di hotel, kadang mereka tidak mau bekerja di pertanian, mereka tidak mau bekerja di pabrik seperti itu loh. Kenapa? Karena orang Jepang itu pun mereka kayak anak-anak di sini ya. Mereka itu nggak mau loh itu bekerja buruh seperti itu. Kenapa? Karena mereka lebih memilih pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya itu kelas tinggi seperti itu, kantoran, dalam ruangan, dalam gedung seperti itu. Makanya mereka kuliah, makanya mereka sekolah tinggi seperti itu. Tetapi bagi orang-orang yang nggak sekolah, misalnya nggak kuliah, itu ada ya di Jepang itu orang yang nggak tamat SMA, itu ada banyak juga seperti itu. Mereka memang mau nggak mau bekerja dengan bidang-bidang seperti ini. Tetapi mereka pun juga milih-milih seperti itu loh. Milih-milih bidang pekerjaan. Mereka nggak mau bekerja yang keras-keras, yang panas-panas seperti itu. Bahkan ada yang memilih untuk tidak bekerja sama sekali. Itu ada ya yang apa ya, menampung aja seperti itu sama orang tua atau keluarganya, itu ada. Nah, jadi kalau misalnya dibilang orang asing itu mengambil alih pekerjaan orang Jepang, sebenarnya enggak juga. Malahan orang asing ini membantu sektor-sektor yang orang Jepangnya kurang seperti itu. Mungkin anak-anak kaigo, anak-anak pertanian itu ngerasa ya, atau gemba konstruksi itu pasti ngerasa. Banyak nggak sih orang Jepang yang mau kerja di sana? Paling orang-orang yang putus sekolah yang mau kerja di situ, gitu kan? Kalau anak-anak yang udah lulus universitas pasti mereka tidak mau bekerja di bidang-bidang seperti itu, ya kan? Benar, betul nggak? Mungkin teman-teman pasti sependapat dengan hal ini seperti itu ya. Nah, ada juga komentar atau orang yang ngomong itu, ya wajarlah negara mereka, wajarlah orang asing orang Jepang sendiri diprioritaskan ketimbang orang asing. Ya wajar, memang wajar karena dia ini kan warga setempat seperti itu loh. Tapi kita juga tahu kok ada negara yang mereka itu malah memprioritaskan orang asing ketimbang warga negaranya sendiri seperti itu. Ya itu baru aneh seperti itu. Tetapi di Jepang tidak seperti itu. Di Jepang itu kita warga negara asing itu tidak diprioritaskan seperti itu loh. Kita cuma melakukan apa yang kita kerjakan dan mendapatkan apa yang kita sudah kerjakan, seperti itu aja. Udah, nggak ada kita itu lebih dari orang Jepang, nggak ada ya teman-teman. Nggak ada ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya itu kebijakannya itu yang lain adalah kemungkinan sulit untuk melakukan perpanjangan dan pengajuan visa ya teman-teman ya. Jadi ada kemungkinan karena mereka ingin membatasi orang asing yang masuk ke Jepang, baik itu turis maupun pekerja, kemungkinan orang-orang yang datang sebagai turis, mereka itu akan sulit dalam melakukan perpanjangan visa. Nah, ini juga sebenarnya kebijakan yang bisa dibilang cukup konyol ya teman-teman ya, karena ekonomi Jepang itu bergantung pada orang asing seperti itu. Baik dari pariwisata maupun orang asing yang tinggal di Jepang seperti itu. Coba teman-teman bayangkan saja, kita berandai-andai saja ya teman-teman, kita berandai-andai. Sebelum kita berandai-andai, gue ingin tanya dulu kepada teman-teman. Sebenarnya Jepang ini yang perlu orang asing atau orang asing yang perlu Jepang? Nah, teman-teman silakan jawab di komen ya. Kalau teman-teman punya pendapat, silakan tulis di komen. Bagi gue pribadi, ya kita sebagai orang asing, nggak ada Jepang pun, nggak masalah teman-teman. Gue misalnya nih, gue tidak, kalau misalnya nggak ada negara Jepang atau nggak bisa bekerja di Jepang, masih banyak pekerjaan yang lain. Misalnya di Australia, di Kanada, di Jerman, di Singapura yang paling dekat, di Malaysia ada seperti itu. Ya, dan negara-negara lainnya seperti Selandia Baru dan ya Inggris dan segala macamnya, masih banyak pilihan orang asing. Tetapi orang Jepang, negara Jepang, kalau tidak ada orang asing, nggak jalan ya teman-teman, nggak jalan. Itu serius, serius banget. Karena apa? Kenapa gue berani Jepang itu nggak jalan kalau nggak ada orang asing? Satu, industrinya itu digerakkan oleh orang asing. Yang kedua, kalau teman-teman pergi ke kombini, yang jadi kasir itu orang asing loh gitu loh. Orang Jepang itu nggak ada yang mau jadi orang kasir, kecuali mungkin mereka ibu rumah tangga. Atau mereka ya orang nggak sekolah tadi, nggak punya masa depan seperti itu. Itulah orang-orang yang mengisi bidang-bidang tersebut. Tetapi orang-orang yang kayak gitu kurang ya teman-teman, nggak cukup orang-orang seperti itu untuk mengisi posisi-posisi yang seperti itu tadi. Nah, maka dibutuhkanlah orang asing seperti itu. Terlebih orang Jepang ini mereka tidak mau terikat ya teman-teman. Jadi mereka itu kalau misalnya part time ya mereka
kerjanya secukupnya aja, seadanya aja. Kadang mereka tidak mau disuruh bekerja lebih. Kadang mereka tidak mau disuruh lembur seperti itu ya. Jadi mereka itu sebenarnya tidak mau terikat seperti itu. Ya mau nggak mau orang asing juga yang ngisi. Kalau teman-teman pergi misalnya ke Yoshinoya tengah malam, ke Konbini tengah malam, atau ke toko-toko yang buka 24 jam lah yang tengah malam. Yang isi siapa? Orang asing juga. Kenapa? Orang Jepang nggak mau kerja tengah malam seperti itu loh. Jikalaupun mereka mau, mereka tuntutan gajinya itu tinggi loh teman-teman loh. Kalau gajinya nggak tinggi, mereka nggak mau seperti itu. Tetapi kalau orang asing, yang penting dia dapat 2,5% dari gaji pokok, udah. Mereka mau kerja tengah malam, seperti itu kan. Simple, nggak terlalu banyak gaya lah, seperti itu ya. Nah, jadi, ya kalau dibilang posisinya diambil orang asing, ya sebenarnya salah orang Jepang sendiri. Mereka nggak mau ngisi posisi tersebut. Iya kan? Nah, jadi, kita itu bisa dibilang Japanese hero loh. Kita yang mendukung ekonomi Jepang, kita yang membantu agar ekonomi Jepang ini bergerak seperti itu ya. Karena orang Jepang satu nggak mau kerja milih-milih, banyak pilihan, banyak ini, banyak itu, nggak mau ini, nggak mau itu ya teman-teman ya. Makanya dipanggil orang asing seperti itu ya. Nah, buktinya aja, faktanya aja. Kalau misalnya orang asing ini nggak ada, kita udah bisa lihat di pas Corona kemarin. Pas Corona kemarin, orang asing, Gino Jisusei, Tokute Gino, Gijutsu, Kazoku Taizai, turis nggak bisa masuk teman-teman ya. Alhasil apa yang terjadi? Beberapa sektor itu lumpuh. Kayak yang gue bilang di video gue kemarin. Waktu gue memesan daging untuk stok di restoran ini, dagingnya itu selalu out of stock-nya teman-teman. Nggak ada stok. Kenapa? Alasannya nggak ada orang yang mau motong daging. Daging itu ada, tapi nggak ada yang motong, nggak ada yang olah seperti itu. Kenapa? Anak Gino Jisusei nggak masuk, katanya seperti itu loh. Kan susah ya teman-teman ya. Kalau anak Gino Jisusei nggak masuk, daging nggak ada yang motong, nggak bisa didistribusiin. Kalau daging nggak bisa didistribusiin ke restoran, tempat-tempat di mana restoran menggunakan daging, restoran juga nggak jalan seperti itu loh. Artinya kan di situ ada penggerak ekonomi di sana. Kenapa nggak orang Jepang aja disuruh untuk memotong daging itu? Karena ya, alasannya satu tadi, orang Jepang nggak cukup seperti itu loh. Dan mereka masih Choshinoru seperti itu loh, merasa kami lebih hebat loh seperti itu. Kami nggak butuh orang asing. Ya, kalau misalnya orang kata salah satu politisi mengatakan, jikalau sekiranya orang Jepang itu tidak butuh orang asing atau orang asing dihilangkan dari Jepang, itu tidak membuat negara Jepang menjadi lebih baik seperti itu ya. Biasa-biasa aja seperti itu, nggak akan ada pengaruh kok seperti itu. Hilang pun negara orang mereka, karena kan mereka mikir kalau misalnya orang asing dihilangkan, Jepang lebih sejahtera. Ya nggak juga, nggak ada jaminan seperti itu. Mungkin bisa jadi Jepang ini ya malah kesulitan seperti itu kan. Yang mau nanam beras siapa? Yang mau nanam sayur siapa? Yang mau motong ayam siapa? Yang membuat bento siapa? Yang mau memotong sapi siapa? Yang membesarkan sapi siapa? Yang memotong daging di restoran siapa? Yang melayani tamu di restoran siapa? Yang melayani tamu di resepsionis hotel siapa? Semuanya orang asing. Orang Jepang kadang mereka itu nggak mau kerja. Nggak mau kerja, hari ini mau libur dulu. Makanya mereka pilih baito seperti itu. Ketika contohnya lah anak-anak baito ini ya, mau nggak masuk hari ini? Nggak mau libur dulu katanya. Mereka bahkan nggak mau loh terikat seperti itu ya. Tapi cobalah orang asing. Kamu masuk ya, kadang mau nolak nggak bisa, ditolak pun rugi. Seperti itu kan kita mikir seperti itu. Nah, jadi peran orang asing itu penting sekali. Nah, jadi kalau kita pikir nih, kita pilih orang Jepang yang perlu orang asing atau orang asing yang perlu orang Jepang. Menurut gue sih orang Jepang sih yang perlu orang asing seperti itu ya. Tetapi walaupun begitu kita tentunya hidup dalam kesinambungan karena kita saling membutuhkan seperti itu ya. Nah, jadi apakah dengan terpilihnya partai garis keras atau partai sayap kanan ini akan mengubah keadaan orang asing di Jepang? Jawabannya bisa iya, bisa tidak. Tetapi ada satu hal yang perlu kita lihat di sini. Yang namanya politik, tentunya mereka akan melakukan segala cara supaya terpilih, supaya dapat kursi, seperti itu kan. Dan aturan-aturan baru yang mungkin akan menyusahkan di kemudian hari tentunya tidak akan bisa segera diimplementasikan. Contohnya aja beberapa aturan-aturan yang dikeluarkan pemerintah Jepang, misalnya tentang penambahan bidang baru Tokute Gino di bidang seperti perkeretaapian, mebel, perhutanan, sama truk, itu kan butuh waktu dalam paling implementasiannya itu sekitar 2 tahunan.
Nah, sekarang tambah lagi 3 bidang yang akan diterapkan oleh pemerintah Jepang, yaitu linen, inventory, sama pembuangan limbah ya, pengolahan limbah. Nah, itu saja juga akan makan waktu. Apalagi dengan aturan-aturan kompleks yang menurut gue cukup ribet, tentunya akan makan waktu. Selain itu juga kayak misalnya aturan kayak Ikusei Shuro. Itu aturannya sudah dibikin, sudah dibahas tahun 2023 loh, tapi implementasinya direncanakan tahun 2027 seperti itu ya. Tentunya akan makan waktu. Nah, jadi kita nggak usah ambil pusing lah akan hal ini ya teman-teman ya. Terlebih orang itu menggunakan politik identitas untuk dapat suara, nanti ketika dia sudah dapat kursi, apakah bacotannya tadi itu ya, apa yang mereka gembar-gemborkan itu apakah akan tereksekusi atau tidak? Belum tentu, nggak jaminan juga. Kita lihat kok kayak ada yang proyek rumah DP 0% itu nggak jadi-jadi kan, sampai udah habis masa jabatannya pun nggak jadi-jadi seperti itu. Nah, bisa jadi di Jepang juga seperti itu, karena untuk merencanakan atau menyusun satu program itu butuh waktu. Si pemimpin partainya ini, si Kamiya Sohe ini, dia belum tahu apa yang sebenarnya terjadi di dalam dunia politik itu, apa yang sih yang terjadi sebenarnya di Jepang ini, seberapa penting sih orang asing dalam pergerakan industri Jepang ini, mungkin dia belum tahu, karena dia partai baru, dia juga baru masuk ke dalam partai seperti itu kan, baru bergabung, baru mulai mencoba-coba main-main di politik lah seperti itu ya, belum tahu dia apa yang akan terjadi seperti itu. Nanti kalau mereka tahu kenyataannya kalau Jepang ini sangat butuh orang asing, nanti juga semua semua apa yang diungkapkannya saat kampanye tadi bisa jadi nanti cuma jadi omong kosong saja seperti itu ya. Tetapi kita berharaplah apapun yang itu tetap terbaik untuk semuanya, baik itu untuk kebaikan orang Jepang maupun kebaikan orang asing sendiri, karena kan kita di sini hidup berdampingan, kita butuh satu sama lain seperti itu ya. Jadi kalau orang Jepang bisa memberdayakan orang asing dan orang asing juga bisa membangun Jepang, kan itu sangat bagus ya teman-teman ya. Nah, jadi ya gue harapkan apapun itu yang terjadi, kita berharap kita bisa tetap stay di Jepang dengan aman, nyaman, tanpa ada masalah dan keluhan. Dan juga buat teman-teman yang ingin datang ke Jepang, semoga bisa lancar proses datangnya ke Jepang dan bisa tinggal di Jepang lebih lama apabila mungkin, kalau teman-teman mau ya. Nah, jadi itu sih menurut gue tentang masalah partai ini. Tidak usah terlalu diambil pusing, tidak usah dikhawatirkan seperti itu ya, karena si pemimpin partai Sanseito itu dia bilang dia anti asing, padahal dia sendiri dulu guru bahasa Inggris seperti itu kan. Agak aneh juga ya, namanya orang aneh kadang aturannya itu ya aneh-aneh juga seperti itu ya. Jadi lebih kurang seperti itu ya informasi yang bisa gue sampaikan kepada teman-teman ya. Ini cuma pemikiran gue aja, dan gue juga pengen dengar pendapat teman-teman. Jadi buat teman-teman silakan tulis di komen, kita diskusi masalah Sanseito ini, apa yang akan terjadi ke depannya. Dan teman-teman gue sarankan tetap giat, semangat untuk belajar ya, untuk pergi ke Jepang, karena gue yakin Jepang ini pasti sangat membutuhkan orang asing. Nah, jadi lebih kurang seperti itu ya. Kalau sekiranya teman-teman punya pertanyaan, silakan tulis di komen, gue bakal jawab sebisa mungkin, dan sampai ketemu di video berikutnya. Cut.